Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Sri Kandi yang telah datang ke medan perang dan segera melepaskan anak panahnya ke arah Bisma yang telah menanggalkan semua senjatanya itu. Bisma menyerah di hadapan Sri Kandi. Dirinya sangat senang karena telah mendapatkan kebebasannya. Para Pandawa merasa sangat sedih atas peristiwa ini. Kemudian mereka secara bergantian melepaskan anak panahnya ke arah kakeknya Bisma. Namun Bisma masih tegak berdiri dan tersenyum seraya berkata, "Anak-anak Pandu, doaku selalu bersama kalian. Untuk menegakkan keadilan, segeralah bunuh aku." Para Pandawa tertegun melihat ketulusan kakeknya mengorbankan dirinya demi kemenangan kubu mereka. Namun di hati kecil mereka, para Pandawa merasa tidak tega melihat penderitaan yang dirasakan oleh kakeknya itu. Bisma lalu berkata, "Ini adalah tugas kalian semua untuk berperang secara jujur. Jika kalian ternyata harus membuat pengorbanan, maka lakukanlah dengan senyuman di wajah kalian. Maka dari itu, membunuh aku adalah kewajiban dari kalian semua. Jika kalian mundur dari tugas ini, hatiku akan merasa sangat hancur. Kalian harus patuhi permintaan dari kakekmu ini. Meskipun hati kalian bergetar ketika membunuhku, tangan kalian tidak boleh gemetar. Berikanlah aku penebusan dosa." Bisma lalu teringat dengan kata-kata Dewi Amba dalam kehidupannya yang dulu, bahwa keluarganya lah yang akan menghukum semua tindakan Bisma dan ia akan terbaring kesakitan di atas anak panahnya. Dan pada saat itulah penjelmaan Dewi Amba akan hadir di tempat tersebut. Bisma hanya bisa tersenyum dengan pasrah menunggu ajal yang selama ini ia nantikan sebagai penebusan dosa-dosa selama hidupnya. Basudewa pun lalu berkata, "Bebaskanlah kakekmu Arjuna, akhirilah kesulitan dan bebannya itu." Dengan menguatkan hatinya, Arjuna pun segera melepaskan anak panahnya. Berpuluh anak panah melesat dan menancap di sekujur tubuh Bisma yang agung. Tubuh Bisma terpental jauh dan kini ia terbaring di atas ranjang anak panah Arjuna. Matahari sudah tenggelam. Para Pandawa segera berlari menghampiri kakeknya yang sudah tidak berdaya lagi. Mereka sangat sedih dan merasa bersalah menjadi penyebab dari kematian kakeknya itu. Seluruh tentara Pandawa dan juga tentara Kurawa juga datang untuk mengelilingi Bisma yang agung. Kini tubuh Bisma terbaring lemas di atas ranjang anak panah, seperti kutukan yang pernah diucapkan oleh Dewi Amba dahulu. Arjuna pun lalu bersedih menyesali segala perbuatannya itu. Ia merasa sangat berdosa karena terpaksa mengangkat senjata untuk melawan kakeknya sendiri. Namun Bisma membesarkan hati Arjuna. Bisma berkata, "Anakku Arjuna, aku baik-baik saja. Kau hanya mematuhi apa yang kuperintahkan kepadamu. Lampu yang menyala setelah matahari terbit, cahayanya tidak akan berguna lagi, dan lampu itu sendiri hanya menghasilkan jelaga saja. Lampu itu harus dipadamkan, namun lampu itu tidak bisa memadamkan dirinya sendiri. Orang lainlah yang harus memadamkannya. Bahkan hidupku saat ini hanyalah sia-sia saja." Yudhistira berkata, "Tidak kakek, hidupmu tidak pernah sia-sia. Aku selalu membutuhkan bimbinganmu kakek. Kita semua masih butuh bimbinganmu." Bisma pun lalu berkata, "Keadilan adalah jalan semua orang, dan pemikirannya adalah pembimbingnya sendiri. Semua orang bisa memberikan nasihat, namun tidak seorang pun bisa memberikanmu bimbingan. Kalian semua mampu untuk mengetahui jalan kebenaran yang ada. Sekarang jangan bersedih, lanjutkanlah saja tugas dan kewajiban kalian." Mendengar jawaban kakeknya yang seperti itu, Bima pun sangat sedih, dan ia mengutarakan bahwa masa kecil mereka selalu melekat di hatinya, dan dengan kematian kakeknya nanti, maka suasana hati mereka pasti akan hancur. Nakula lalu mengusulkan untuk memberikan obat dewa kepada kakeknya untuk menyembuhkan luka-lukanya itu. Namun Bisma dengan tegas menolak usulan Nakula itu. Arjuna berkata, "Janjimu sudah terpenuhi sampai sekarang kakek, dan kau sudah menanggalkan semua senjatamu.
Kenapa kakek bersikeras untuk meninggalkan dunia ini? Bisma pun menyahutinya, karena kalian bersikeras untuk berusaha menyelamatkanku. Keteguhanmu akan menahanku nanti. Dewa Sri Krishna telah membuka lebar mataku ini, yaitu pada saat aku mencari bimbingannya. Semua beban kalian tidak akan ada lagi, Arjuna. Basudewa Krishna tersenyum dan berkata, ini bukanlah keinginan Bisma yang agung, ini adalah cinta. Keinginan mencoba untuk menahan yang lainnya, sementara cinta mengikat dirinya dengan yang lainnya. Bahkan orang-orang suci memiliki hak untuk dicintai, Bisma yang agung. Selama hidupmu kau telah mengalami banyak sekali penderitaan, dan sekarang kau memiliki kesempatan untuk tetap hidup dan menikmati kebebasanmu. Namun Bisma menolak untuk menikmati kehidupannya lagi, karena ia merasa selama masih hidup tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan dan keadilan bisa terjadi. Ia merasa bahwa dirinya yang menghambat keadilan dan juga ketidakadilan itu. Ia keras kepala sehingga berusaha untuk menghentikan kemajuan zaman. Tak lama kemudian, Duryodhana dengan tergesa-gesa datang untuk melihat keadaan kakeknya itu. Duryodhana berkata, jadi kau telah membunuh kakekku, Arjuna? Inikah keadilan darimu? Orang yang menebang pohon saja telah disebut seorang penjahat, tapi kau telah memotong pangkal akar dari keluargaku. Dan kau Yudhistira, inikah keserakahanmu untuk mendapatkan tahta itu? Yudhistira berkata, saudaraku Duryodhana, ini adalah waktu untuk mengucapkan perpisahan kepada kakek. Namun Duryodhana tidak terima dan mengatakan bahwa perpisahan hanya dengan satu cara saja, yaitu memenggal kepala Yudhistira dan menaruhnya di kaki kakeknya itu. Duryodhana mengambil gadanya dan hendak menyerang Yudhistira, namun ditahan oleh Bima. Ia mengatakan bahwa matahari sudah tenggelam dan tidak boleh ada penyerangan saat ini. Ya, matahari memang sudah tenggelam. Matahari terbenam di pangsaku, Bima, dan semua ini terjadi karena Arjuna. Aku akan mengakhiri hidupmu sekarang, Arjuna. Bahkan jika ada sisa-sisa keadilan di hatimu, maka terimalah hukuman untuk kejahatanmu ini. Duryodhana kembali tersulut emosinya dan hendak menyerang Arjuna dengan gadanya. Namun Bima sekali lagi menahan serangan Duryodhana itu. Terjadilah ketegangan di antara mereka berdua. Nah, apakah Bima dan Duryodhana akan berduel di tempat itu? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.